Perkenalkan, nama saya Putu Dia Widyastri Parwata. Nama saya Maria Jupita Selena Susatyo Eo. Saya Devina Gloria Natalisya Nipar. Nama saya Filan Cendali. Saya Talita Heidi Putri. Nama saya Putu Getika Sawardana. Perkenalkan, nama saya Imade Hada Prativya Sumedang. Perkenalkan, nama saya adalah Imanurika Prasta. Perkenalkan, saya Komang Natania Calia Adristi. Nama saya Lukutetinda Sasmita Pranamia Devi. Perkenalkan, nama saya Cokorda Istri Agung Laksmi Dewi. Perkenalkan, nama saya Iyanuci Alfa Sugianto. Dan dalam kesempatan ini, kami akan mempresentasikan student project kami yang berjudul The Role of IPE in Improving the Quality of Health Services. Pembuatan student project ini dilatar belakangi dengan peristiwa bahwa stereotip sering kali muncul di kalangan mahasiswa, terutama di kalangan mahasiswa Fakultas Kedokteran. Stereotip ini kemudian memunculkan rasa superioritas akan satu program studi dan membuat mahasiswa berpikir bahwa program studinya lebih baik dibandingkan program studi lain. Akibatnya, sering kali muncul individualitas antara mahasiswa antar program studi dalam Fakultas Kedokteran dan membuat mahasiswa tidak ingin bergaul ataupun bekerja sama dengan mahasiswa dari program studi lain. Hal ini tentunya bukan merupakan hal yang baik, karena nantinya saat terjun ke dunia kerja, setiap mahasiswa dari Fakultas Kedokteran akan bekerja sama dengan tugasnya masing-masing dan bahu-membahu dalam suatu tim pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, penting sekali bagi mahasiswa untuk diajarkan mengenai interprofessional education agar mahasiswa dapat belajar caranya bekerja sama dan berkolaborasi dalam satu tim pelayanan kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ke depannya. Adapun rumusan masalah yang telah kami rumuskan berdasarkan latar belakang masalah di atas, yakni apa itu IPE, lalu yang kedua, apa definisi dari Quality Health Services, lalu yang ketiga, bagaimana peran IPE dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Adapun tujuan dari dibentuknya student project ini, yaitu mengerti apa itu IPE, lalu yang kedua, menambah wawasan mengenai Quality Health Services, lalu yang ketiga, mengerti bagaimana peran IPE dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Interprofessional education adalah suatu konsep kolaborasi antar siswa atau mahasiswa kesehatan dari berbagai profesi untuk belajar dan bekerja bersama. Pendidikan interprofesional dapat membuat hubungan profesionalisme, efisiensi, dan koordinasi yang meningkat dalam melakukan perawatan kepada pasien. IPE dilatar belakangi oleh tingginya angka kematian, penyakit yang semakin bervariasi dan berkembang, perubahan global, dan juga kondisi lain yang tidak bisa dijelaskan. Hal tersebutlah yang memicu tenaga kesehatan untuk merubah beberapa sistem agar lebih kolaboratif, sistematis, dan juga komunikatif. Terdapat 4 benefit yang didapatkan dari implementasi IPE. Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman tentang kesehatan kepada calon profesional kesehatan mengenai peran dan juga kompetensi mereka pada masing-masing bidang kesehatan. Yang kedua adalah IPE dapat membina rasa saling menghormati dan juga membutuhkan di kalangan profesional. Yang ketiga adalah hubungan antar profesional kesehatan ketika mereka memberikan pelayanan kesehatan kepada komunitas dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Poin terakhir adalah IPE dapat menampung berkembangnya ilmu kesehatan agar lebih menjadi optimal. Core Competencies IPEC merefleksikan bahwa kolaboratif interprofesional adalah fundamental dari pelayanan kesehatan yang berpusat kepada pasien. Terdapat 4 kompetensi utama. Yang pertama adalah value and ethics, yang mengedepankan kerjasama tim dan etika antar profesi. Yang kedua adalah roles and responsibilities, yang menitikberatkan kepada penerapan pengetahuan dari masing-masing profesi dan tim untuk menghadapi permasalahan kesehatan. Yang ketiga adalah komunikasi. Komunikasi adalah komponen fundamental dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Last but not least, team and teamwork. Poin ini mengupayakan agar setiap anggota tim dapat bekerja sama, melakukan brainstorming, problem solving, and decision making untuk mewujudkan kolaborasi interprofesional. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari IPE dan juga MPE. Yang dimana setelah dijelaskannya IPE sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan IPE terlebih dahulu. Yang dimana IPE adalah Multi-Professional Education. MPE adalah proses pembelajaran dan kerjasama yang dilakukan oleh mahasiswa atau siswa yang memiliki profesi berbeda-beda
Dan tidak semua profesi tersebut berasal dari bidang kesehatan, bisa jadi dari profesi teknik dan juga yang lain-lain. Berbeda dengan IPE yang dimana IPE adalah proses pembelajaran atau kerjasama yang dilakukan oleh mahasiswa atau siswa yang berasal dari profesi kesehatan. Lalu, untuk tujuannya sendiri berbeda, yang dimana MPI memiliki tujuan mereka masing-masing yang menambah keterampilan dan juga pengalaman dari profesi-profesi tadi dalam bidangnya sendiri. Berbeda dengan IPI yang dimana mereka memiliki tujuannya itu untuk menambah kerjasama dalam bidang perawatan dan juga pelayanan untuk pasien. Sekian dari saya, terima kasih. Secara umum, Interprofessional Education atau IPE memiliki tujuan utama untuk melatih mahasiswa agar lebih memahami peran profesi kesehatan lainnya, sehingga diharapkan mahasiswa dapat berkolaborasi secara efektif selama proses perawatan pasien. Adapun tujuan dari pelaksanaan IPE antara lain, meningkatkan pemahaman lintas, disiplin dan meningkatkan kerjasama, membangun kerjasama yang kompeten, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif, serta meningkatkan kualitas perawatan pasien secara menyeluruh. IPE memungkinkan mahasiswa dari berbagai latar belakang kedokteran untuk memaksimalkan dan menjelajah batas praktik mereka dalam pendidikan sarjana dan pasca sarjana. Menurut ACCP, hasil yang diharapkan dari pembelajaran IPE mencakup respons, perubahan dalam sikap dan persepsi, peningkatan dalam pengetahuan dan keterampilan, perubahan sikap, perubahan dalam tindakan konteks berorganisasi, serta manfaat untuk pasien. Jadi halangan pada penerapan IPA itu terbagi menjadi 3 tingkatan, individu, kelompok, dan organisasi. Nah, pada tingkatan individu itu lebih berkaitan dengan karakter dan kompetensi diri. Contohnya yang memiliki kekhawatiran akan tanggung jawab klinis dan juga ketakutan akan identitas yang terdilusi. Nah, kemudian pada tingkatan kelompok itu lebih berkaitan dengan adanya perpeloncoan atau senioritas, masalah komunikasi antara satu dengan yang lainnya, dan juga diversitas atau perbedaan. Sebenarnya perbedaan atau diversitas merupakan suatu hal yang baik, tetapi seringkali menimbulkan konflik. Mungkin contohnya perbedaan pada bahasa atau jargon, kemudian perbedaan antara jadwal dan rutinitas profesional. Kemudian pada tingkatan organisasi itu lebih berkaitan dengan kebijakan organisasi itu sendiri dan juga fasilitas pendukungnya. Nah, yang menentukan apakah itu bakal menjadi halangan penerapan IPE dalam organisasi tersebut juga meliputi bagaimana ketua itu menunjukkan kepemimpinannya dalam organisasi tersebut dan juga bagaimana motivasi organisasi tersebut terbangun. Halangan lainnya itu juga dapat disebabkan oleh berbagai tingkat persiapan, status, dan kualifikasi. Kemudian perbedaan persyaratan, peraturan, dan norma pendidikan profesi juga bisa menjadi halangan penerapan IPE. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang prinsip penerapan interprofessional education. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pelayanan. Pendidikan interprofesi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan kolaborasi dan komunikasi antar profesional. Hal ini penting untuk memastikan pasien mendapatkan perawatan holistik dan terpadu. Lalu, yang kedua, fokus pada kebutuhan pasien dan keluarga. Pendidikan interprofesi memprioritaskan pemahaman dan pemenuhan kebutuhan pasien dan keluarga. Hal ini mencakup mengidentifikasi preferensi, nilai-nilai dan harapan mereka untuk memastikan pelayanan yang bermakna dan relevan. Lalu yang ketiga, melibatkan pasien dan keluarga. Partisipasi aktif pasien dan keluarga dalam proses perawatan diakui sebagai hal yang penting. Mereka dianggap sebagai anggota tim perawatan yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait kondisi dan pengelolaan perawatan. Lalu yang keempat, mendorong pembelajaran antara profesi. Pendidikan interprofesi menciptakan lingkungan belajar di mana profesi kesehatan dapat saling belajar dari pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan satu sama lain. Hal ini memperkaya pengetahuan dan keterampilan masing-masing profesi untuk memberikan perawatan yang lebih baik. Lalu yang kelima, meningkatkan praktik profesional. Pendidikan interprofesi memperkuat kemampuan praktik profesional masing-masing profesi. Ini memungkinkan integrasi aspek-aspek khusus dari berbagai profesi dalam penanganan pasien, menciptakan perawatan yang holistik dan terkoordinasi. Lalu yang keenam, menghormati integritas dan kontribusi setiap profesi. Pendidikan interprofesi menghargai dan mengakui kontribusi unik dari masing-masing profesi dalam tim kesehatan. Ini mempromosikan budaya penghargaan dan
pengakuan terhadap peran khas yang setiap profesi bawa. Lalu yang terakhir, meningkatkan kepuasan profesional. Pendidikan interprofesi membentuk sikap saling mendukung di antara profesi kesehatan. Ini memfasilitasi fleksibilitas dan praktik dan memenuhi kebutuhan profesional sambil mempertahankan batas-batas yang jelas antar profesional. Apa itu quality health service atau pelayanan kesehatan yang berkualitas? Pelayanan kesehatan yang berkualitas adalah pelayanan yang mampu menyediakan suatu pengalaman jasa yang dapat memuaskan konsumen dengan jangka waktu yang panjang. Kualitas dapat dicapai dengan cara seperti menyediakan suatu pelayanan yang efisien. Dalam pelayanan yang berkualitas juga memiliki beberapa prinsip. Prinsip-prinsip dari quality health service. Yang pertama, mencapai tujuan sesuai yang direncanakan dengan memberikan kualitas pelayanan kesehatan berdasarkan bukti. Nomor 2, memiliki layanan yang aman, dapat menghindari terjadinya kesalahan dalam penanganan. Nomor 3, berpusat pada konsumen seperti memberikan suatu pelayanan dengan hal yang lebih disukai oleh masyarakat. Nomor 4, ketepatan waktu dalam pelayanan, tidak membuat konsumen menunggu lama giliran untuk dapat dilayani. Nomor 5, bersikap adil, memberikan kualitas pelayanan kesehatan yang sama kepada semua masyarakat tanpa memandang fisik, suku, ras, dan lainnya. Nomor 6, mencapai satu tujuan yaitu kepuasan konsumen. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang tujuan utama dari quality health service. Nah, tujuan utama dari quality health service adalah agar semua orang yang membutuhkan layanan kesehatan dapat menerima layanan berkualitas tinggi tanpa kesulitan keuangan, serta mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas pula. Nah, selain itu, berdasarkan beberapa data, salah satu tujuan mewujudkan quality health service yang berpengaruh besar bagi masyarakat adalah untuk mewujudkan kerangka kerja yang mencakup 6 tujuan kesehatan. Antara lain, yang pertama adalah efektif. Efektif itu artinya memberikan layanan berdasarkan pengetahuan ilmiah kepada semua orang yang membutuhkan dan tentunya akan mendapatkan manfaatnya. Yang kedua, efisien. Efisien itu artinya menghindari pemborosan, baik itu pemborosan terhadap alat, perlengkapan, ide, ataupun energi. Yang ketiga adalah berpusat pada pasien, yang artinya adalah memberikan perawatan yang menghormati preferensi serta responsif terhadap kebutuhan pasien. Yang keempat itu adalah tepat waktu. Tepat waktu artinya adalah mengurangi waktu tunggu dan penundaan yang merugikan, baik itu bagi pasien maupun penyedia layanan kesehatan tersebut. Nah, yang kelima itu ada adil. Adil artinya memberikan layanan yang kualitasnya tidak berbeda karena karakteristik pribadi seperti itu jenis kelamin, etnis, lokasi geografis, dan juga status. Nah, yang terakhir dan yang keenam itu adalah aman. Aman artinya mencegah pasien dirugikan oleh layanan yang dirancang untuk membantu mereka. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Nah, sekarang saya akan melanjutkan presentasi ke salah satu poin dari quality health service, yaitu contohnya. Nah, contoh di sini adalah bagaimana kualitas pelayanan kesehatan yang baik dilakukan seperti misalnya di rumah sakit, puskesmas, dan lain-lainnya. Nah, contoh-contoh ini diambil berdasarkan prinsip dan tujuan quality health service itu sendiri. Nah, di poin yang pertama yaitu keamanan dan kepuasan pasien atau bisa dibilang berpusat pada pasien. Nah, contohnya adalah pelayanan yang ramah, keamanan data dan privasi pasien, serta kebersihan tempat dan banyak lainnya. Yang kedua yaitu aksesibilitas. Maksud aksesibilitas di sini adalah kemudahan pasien untuk mendapatkan pelayanan. Nah, contohnya adalah lengkapnya para sarana dan prasarana, ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan juga termasuk salah satu contohnya. Nah, yang ketiga adalah ketepatan waktu. Kalau sudah berbicara soal kesehatan, hal ini tidak bisa ditunda-tunda. Jadi, ketepatan waktu adalah hal yang sangat penting. Contohnya adalah penanganan dilakukan secara tepat waktu, terutama bagi pasien yang kritis. Yang terakhir adalah kesetaraan, entah itu kesetaraan ras, kesetaraan gender, bahkan jabatan dalam kesehatan semuanya sama. Contohnya adalah pemberlakuan terhadap pasien yang tidak memilih-milih, tidak mendahulukan siapapun kecuali pasien yang butuh penanganan darurat. Baik, itu saja penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang peran IPE dalam meningkatkan kualitas jasa kesehatan di Indonesia.
Secara garis besar, IPE dapat meningkatkan kualitas jasa kesehatan dengan cara melatih para mahasiswa kedokteran untuk belajar dan bekerja sama dengan bidang lain dari awal sejak dini dalam dunia perkuliahannya. IPE menyiapkan mahasiswa untuk dunia ini dengan cara mengajarkan beberapa nilai-nilai dasar seperti kerjasama, etika, komunikasi, dan lain-lain. IPE juga menyediakan lingkungan yang sangat sempurna untuk mahasiswa agar mereka dapat belajar, bekerja, dan berefleksi dengan satu sama lain melalui perspektif yang berbeda dari bidangnya mereka masing-masing. Selain itu, lingkungan ini juga memberikan para mahasiswa untuk melakukan kesalahan dan mendapatkan feedback secara langsung agar mereka dapat terus berkembang agar menjadi lebih baik. Peran terbesar yang dimiliki oleh IPE adalah IPE dapat meningkatkan IPC. Apa itu IPC? IPC itu Interprofessional Collaboration. Itu adalah kolaborasi oleh beberapa orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda untuk mencapai satu tujuan tertentu. Dari beberapa riset telah menunjukkan bahwa IPC dapat meningkatkan health outcomes, jadi hasil kerjasama oleh tim pekerja kesehatan. Beberapa contohnya adalah mengurangi durasi inap dalam rumah sakit, mengurangi biaya jasa, dan mengurangi jumlah malpraktik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ringkasan dan saran dari The Role of IPE in Improving the Quality of Health Services. Yang pertama, dimulai dengan apa itu IPE. IPE atau Interprofessional Education adalah pendekatan pendidikan yang menggunakan sistem berkolaborasi antar mahasiswa di bidang kesehatan dengan berbagai profesi lainnya dengan tujuan utama untuk melatih mahasiswa agar dapat memahami peran profesi lainnya untuk membangun kerjasama yang kompeten, mengoptimalkan pendekatan sumber daya secara efektif dan efisien, serta meningkatkan kualitas perawatan pasien secara menyeluruh. Namun di IPE juga terdapat halangan. Terdapat 3 jenis tingkatan halangan dalam IPE, yaitu halangan individu, kelompok, dan organisasi. Lalu ada kualitas pelayanan kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan merupakan suatu layanan kesehatan bagi individu atau sekelompok perorangan di mana dapat konsisten dan meningkatkan hasil kesehatan sesuai yang diinginkan konsumen atau individu dengan pengetahuan yang profesional berdasarkan bukti dan dapat menghasilkan kepuasan terhadap konsumen. Lalu ada peran inti dari IPE dalam meningkatkan kualitas jasa kesehatan adalah untuk melatih mahasiswa Fakultas Kedokteran untuk belajar dan bekerja sama dengan berbagai bidang medis lainnya sejak awal masa perkuliahannya, sehingga dapat mengerti kepentingan bidang-bidang medis lainnya. Saran yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan IPE ke dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan berkolaborasi secara aktif, mengikuti organisasi profesional, penelitian dan publikasi, serta menjalin relasi dengan berbagai profesi. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih.